Salam jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita berkumpul di rumah Tuhan pada pagi hari ini. Sebuah sukacita yang luar biasa. Kita bisa berkumpul bersama saudara seiman untuk memuji dan memuliakan Allah kita. Sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, baiklah kita mengambil saat teduh sejenak. Kita mengambil saat teduh. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra, dan dari Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Yesaya 55 ayat 6 dan 7. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Pagi ini kita datang di rumah Tuhan dengan keyakinan bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kita dan siap mendengarkan, memberkati, dan mengisi hati kita dengan kasih-Nya yang tiada tara. Marilah kita menyembah dan memuji Tuhan. Biar setiap lagu yang kita nyanyikan menjadi doa, pujian, dan kerinduan kita untuk mendekatkan diri kepada-Nya. Melalui penyembahan kita, biarlah kita mengalami hadirat Tuhan yang kudus dan merasakan sukacita dalam persekutuan kita sebagai anak-anak Allah. Kita menaikkan pujian saat pagi hari. Sembah Kau Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pagi hari kami datang kepada-Mu Tuhan. Saat pagi hari ku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri. Tuhan dengan kami menyembah Engkau Tuhan.
sembah Kau Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinan. Sekali lagi, saat pagi hari kami datang kepadamu Tuhan. Saat pagi hari ku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati, sembah Kau Allah Maha Kudus. Tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinan-Mu. Tuhan, kami sembah Kau, sembah Kau Allah Maha Kudus. Tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinan-Mu Tuhan, dalam pimpinan-Mu Tuhan. Jemaat yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam seminggu yang telah kita lewati, kita sebagai manusia yang lemah ada kalanya kita berbuat menurut kehendak hati kita. Oleh karena itu dalam kesempatan ini marilah kita dengan sepenuh hati kita merendahkan hati kita, memohon pengampunan dosa kepada Tuhan. Kita berdoa. Allah yang Maha Kudus dan Maha Rahim, Bapa yang penuh kasih karunia, kami bersyukur atas anugerah dan rahmat-Mu yang tak berhingga, yang telah menyelamatkan kami melalui karya penebusan Kristus, Sang Pelayan yang sempurna. Tuhan, kami menyadari, sebagai manusia yang lemah kami sangat bergantung pada anugerah dan belas kasihan-Mu. Kami mengakui bahwa terlalu sering kami tergoda oleh kesombongan dan ketidaksetiaan. Kami mengakui bahwa dalam perjalanan pelayanan kami, ada saat-saat di mana kami tidak sepenuhnya mencerminkan karakter Kristus. Ampunilah kami ya Tuhan, jika perbuatan dan kata-kata kami tidak selalu mencerminkan kasih dan kebenaran-Mu. Kami merendahkan diri kami di hadapan-Mu, menyadari bahwa tanpa kasih karunia-Mu, kami tidak dapat melakukan apapun yang berharga di mata-Mu. Kiranya Roh Kudus menyucikan dan memimpin kami, sehingga setiap langkah pelayanan kami mencerminkan karakter Kristus, Sang Pelayan yang sempurna. Bimbinglah kami untuk selalu berpegang pada kebenaran firman-Mu, agar setiap tindakan dan keputusan yang kami buat mencerminkan kasih-Mu yang agung. Biarlah hati kami penuh dengan kerendahan hati dan keinginan untuk melayani sesama sebagai bentuk syukur atas anugerah-Mu yang tak berkesudahan. Kiranya Engkau menguatkan kami dan memberikan anugerah-Mu, sehingga kami bisa setia dalam panggilan-Mu sebagai pelayan-pelayan-Mu. Kami berdoa dalam nama Kristus, Sang Pelayan Agung dan Juru Selamat kami. Amin. Jemaat Tuhan, dengarkanlah berita anugerah bagi kita sekalian
yang dengan tulus dan jujur mengaku segala dosa-dosanya di hadapan Tuhan. Dari Yesaya pasal 1 ayat yang ke-18. Marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, penebusan manusia hanya mungkin melalui karya Yesus Kristus di kayu salib. Dan keselamatan yang kita peroleh adalah anugerahnya yang kita terima melalui iman kepada Yesus Kristus. Bukan melalui usaha, perbuatan baik, atau ketaatan kita pada hukum Taurat. Meskipun begitu, sebagai umat tebusannya, dan oleh kasih karunia-Nya, kita selalu memiliki kecenderungan untuk hidup kudus. Ini adalah buah dan anugerah keselamatan. Meskipun keselamatan tidak bergantung pada ketaatan kita, tetapi ketaatan orang percaya adalah tanda bahwa kita manusia baru. Marilah dengan rendah hati setiap hari kita berdoa, "Oh Tuhan, pimpinlah langkahku." Bersama-sama menurut firman-Mu Tuhan. Kita kepada Tuhan. Bersama-sama kita akan membaca petunjuk hidup baru dari Roma pasal 12 ayat yang ke-10. Kita akan membaca dari alamatnya terlebih dahulu. 2, 3. Roma 12 ayat yang 10.
Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Sekali lagi. 2, 3. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jika kita saat ini melayani Tuhan Yesus, itu semua karena Tuhan yang telah memilih, memanggil, dan merespon, dan kita merespon ketaatan kita kepadanya. Ia tidak hanya memilih dan memanggil kita untuk diselamatkan, tetapi juga untuk melayani Dia. Setiap kita telah diberikan anugerah keterampilan dan bakat, atau yang kita sebut talenta, yang berbeda-beda, dan wajib kita gunakan untuk memuliakan Tuhan. Melayani Tuhan adalah bentuk respon atas kasih anugerahnya, sebagai rasa syukur dan penghormatan, dan natur kita sebagai orang yang telah diselamatkan. Sudahkah kita dengan rendah hati merespon anugerah panggilannya ini? Kita menaikkan pujian semua karena anugerahnya. Kita mulai dari refnya terlebih dahulu. Karena kebaikan kami ya Tuhan, bukan karena kebaikanku, bukan karena fasih lidahku, bukan karena kekayaan. Kapanku, bukan karena baik rupaku, bukan karena kelebihanku, ku dipanggil, ku dipakainya. Bila bukan karena kebaikanku, bukan karena fasilitasku, bukan karena kekayaanku, ku dipilih,
benar ya Tuhan. Berdiri bersama dengan segala orang percaya di segala zaman dan di segala tempat. Baiklah, kita bersama-sama dengan penuh keyakinan kita mengakui pengakuan iman kita dalam pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana yang akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita akan menaikkan doa siapa kita yang akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Suhartoyo. Mari kita berdoa. Kami naikkan syukur segala puji dan hormat hanya kepadamu karena atas segala kebaikan-Mu Tuhan tidak pernah meninggalkan kami di dalam kehidupan pribadi, keluarga, bahkan keluarga besar GKT Ampenan. Terima kasih Bapa di surga, berkat jasmani rohani yang sudah Tuhan berikan. Kami datang memohon kiranya Tuhan terus menolong kami agar kami senantiasa hidup berpengharapan kepada Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan sendiri yang akan menyediakan dan mencukupi akan keperluan kehidupan kami. Tuhan sendiri akan mencukupi pekerjaan sehingga kami bisa terus eksis menjalani kehidupan ini karena kami ada berkat-berkat yang datangnya hanya dari Tuhan. Kami berdoa untuk gereja kami juga demikian. Kiranya Tuhan sendiri yang akan mencukupi dan menyediakan apa yang kami perlukan. Kami terus berdoa untuk persiapan Natal. Tuhan memberkati apa yang sedang dipersiapkan. Tuhan menolong agar Natal kali ini kami semakin lebih dalam mengenal dan berpengharapan kepada Tuhan.
Kami memahami bahwa Natal adalah berkat yang spesial, yang istimewa bagi kami secara pribadi lepas pribadi. Bapa di surga, kami juga berdoa bagi persekutuan gereja-gereja di Indonesia. Kiranya Tuhan memberkati peran mereka di dalam hidup bernegara ini. Tuhan memakai persekutuan gereja-gereja di Indonesia ini atau PGI menjadi alat Tuhan untuk kami dapat menjadi garam dan terang di negara kami ini. Tuhan memberkati pimpinan dari pusat PGI sampai ke daerah-daerah PGIW. Tuhan memberkati mereka semuanya ya Bapa. Kami juga berdoa saat ini bagi kondisi ekonomi Indonesia. Tuhan menolong, Tuhan menjaga, memberkati para pelaku ekonomi, para pengambil kebijaksanaan dalam soal-soal ini, bahkan pemerintahan kami, agar mereka dijaga, dilindungi oleh Tuhan, sehingga kondisi ekonomi kami tetap stabil, keadilan, kemakmuran tetap terjaga dari pusat sampai masyarakat kecil yang ada di daerah-daerah. Kami berdoa Bapa di surga saat ini bagi jemaat kami yang lemah tubuh, Tuhan menjamah memulihkan. Kiranya Tuhan sendiri akan melawat mereka, baik si sakit maupun mereka yang menjaga, mendampingi. Tuhan berikan kecukupan dan penghiburan. Kami berseru berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Saat ini kita akan menerima berkat Tuhan melalui pujian oleh pelayan-pelayan Tuhan dari guru sekolah minggu. Pada guru sekolah minggu dipersilakan. Selamat pagi Bapak Ibu. Kami dari guru sekolah minggu akan mempersembahkan sebuah pujian. Pujian ini mengatakan bahwa melayani itu adalah sebuah panggilan. Sehingga di dalam menjalankan panggilan itu harus semangat dan tidak boleh lemah. Kiranya pujian ini menjadi berkat bagi setiap kita di dalam melayani. Ada Tuhan
terima kasih untuk guru-guru sekolah minggu yang telah memberikan pujiannya. Biarlah ini menjadi berkat bagi kita sekalian untuk tetap setia dalam panggilan Tuhan dalam melayani Dia. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Marilah kita dengan rendah hati menyiapkan hati kita, mempersiapkan diri kita agar firman Tuhan yang akan kita dengar, kita terima dengan baik dan kita lakukan dalam hidup kita. Kita menaikkan pujian, ubah hatiku. Seputih salju, ubah hatiku seperti di Ubah hati kami ya Tuhan. ubah seputih salju, ubah hatiku seperti dirimu. Engkaulah penjunan, Engkau penjunan, ku tanah liat, bentuk jadikan ingin. Engkau penjunan ya Tuhan. Engkau penjunan, ku tanah liat, bentuk jadikan ini dong. Musik saja. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita dengan sungguh-sungguh pada pagi hari ini kita membuka telinga kita, membuka hati kita, agar firman Tuhan yang kita dengar sungguh kita pahami, kita mengerti, dan kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari, dan relakan dirinya untuk membentuk kita. Ubah hatiku. Ubah hatiku seputih salju, ubah hatiku seperti dirimu. Engkau penjunan ya Tuhan. Engkau penjunan, ku tanah liat, bentuk jadikan
doaku, bala kami ya Tuhan. Ubah hatiku. Nusul kepada saudara. Oke, adik silakan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sangat bersyukur kepadamu karena Engkau memberikan kami kesempatan untuk kami boleh hadir di tempat ini. Kami percaya kami datang bukan karena suatu kebetulan saja. Kami sebagai orang Kristen, karena ini hari Minggu maka kami harus bergereja, tapi ada satu maksud dan rencana Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, biarlah kiranya Engkau menyertai waktu pemberitaan firman-Mu. Engkau membuka hati dan pikiran kami, supaya kami boleh menerima kebenaran firman-Mu dengan baik. Bahkan juga bukan hanya menerima, kami rindu mau jadi pelaku-pelaku firman-Mu. Khususnya di mana pagi hari ini kami mau belajar untuk menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Ampuni segala keterbatasan hamba-Mu dan kiranya Engkau yang sungguh-sungguh berbicara, menyampaikan isi hati-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi. Saya grogi sebenarnya ya, kayak lama ndak ini soalnya. Beneran grogi ya, tapi semoga groginya ndak kelihatan ya. Saya barusan ndak tahu kenapa saya ngomong ini ya. Nah, satu hal yang saya diberikan tema pada hari ini adalah tentang karakter pelayan Tuhan. Nah, karakter itu kan sesuatu yang sangat penting. Kita aja misalnya kita bergaul dengan orang yang bagi kita karakternya cocok. Atau kita punya rekan kerja yang ya saya cocok sama dia, makanya saya bisa enak kerja sama dia. Kita tentunya khususnya dalam masalah pelayan Tuhan, bukan hanya hamba Tuhan ya. Saya ingin kita sepakat di sini. Bukan hanya hamba Tuhan yang beliau-beliau yang full time pernah sekolah Alkitab, tapi pelayan Tuhan termasuk juga pengurus-pengurus komisi ya. Itu tentu kita diharapkan dan orang lain ketika melihat seorang pelayan Tuhan, hamba Tuhan, pengurus komisi, pasti mereka berharap melihat, wah orang-orang ini punya karakter yang berkenan di hadapan Tuhan, kan pasti kan? Kita punya ekspektasi yang lebih tinggi terhadap mereka yang melayani Tuhan di dalam hal karakter. Misalnya, makanya ketika harapan kita tidak bertemu dengan hal yang terjadi di depan kita, kita melihat ada omongan-omongan begini, hamba Tuhan kok kayak gitu. Pengurus loh padahal kok kayak gitu. Dia ini jadi pengurus sudah 2 kali generasi misalnya ya, kok kayak gitu kelakuannya. Majelis kok kayak gitu ngerasani jemaat. Kita pasti punya omongan-omongan yang seperti itu. Karena pada dasarnya awalnya kita sudah mengharapkan seorang yang dipilih untuk melayani Tuhan, entah itu hamba Tuhan, entah itu para pelayan-pelayan di dalam komisi, punya karakter yang lebih baik mungkin daripada kita. Meskipun itu ada sisi nggak fair juga ya. Semua harus punya karakter yang sesuai dengan firman Tuhan dong. Nggak hanya mereka yang duduk sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Dan ketika mungkin beberapa waktu yang ini ya, kita mendengar ada hamba Tuhan yang melakukan pelecehan bahkan kepada jemaatnya sendiri. Hamba Tuhan yang ternyata kita kok, saya baca-baca di IG ya, pernah ngikutin satu akun di media sosial, banyak curhatan-curhatan anonim yang ternyata dia pernah dilecehkan oleh hamba Tuhannya. Ternyata Lause yang dia jadikan panutan itu ternyata lesbian. Jadi itu satu hal yang sangat menyakitkan, apalagi banyak generasi-generasi muda yang merasa pahit dengan gereja. Dan kemarin tidak terlalu baru, berita yang tidak terlalu baru mungkin juga pernah disampaikan di mimbar ini, salah seorang hamba Tuhan yang begitu besar. Banyak
hamba-hamba Tuhan yang hebat, orang-orang Indonesia yang belajar kepada dia. Almarhum Raffi Zakaria, seorang hamba Tuhan yang begitu luar biasa dipakai Tuhan dalam bidang pengajaran. Pengajarannya dipakai, organisasinya, kemudian melahirkan hamba-hamba Tuhan yang begitu hebat, bahkan melayani sampai di Indonesia. Ternyata setelah kematiannya ironisnya, terungkap bahwa beliau pernah melakukan tindakan-tindakan asusila. Hal-hal yang kita pasti ketika mendengar, loh ini hamba Tuhan besar loh, kok sampai seperti itu ya, akhirnya ada omongan-omongan yang tidak enak. Saya menyadari dan saya merasakan bahwa kita, bukan gereja ini ya, kita sedang mengalami krisis kepemimpinan. Dan saya ingin mengawali khotbah saya dengan mengutip satu tulisan hamba Tuhan yang berkata demikian, bahwa bahwa kepemimpinan itu penting, tetapi Injil itu jauh lebih penting. Next, yang ini. Kepemimpinan itu penting. Mereka-mereka yang melayani sebagai pemimpin-pemimpin di dalam jemaat, itu tentu penting, tetapi Injil lebih penting. Karena Injil harus jadi dasar dari kepemimpinan para pelayan Tuhan. Nah lantas apa saja kata Injil tentang para pelayan Tuhan ini? Ini yang mau kita pelajari bersama hari ini. Mari kita buka satu bagian Alkitab dari 1 Timotius 3 ayat 8 sampai 13. 1 Timotius 3 ayat 8 sampai 13. Kita bacakan bergantian. Saya baca ayat 8, Bapak Ibu Saudara ayat 9 dan bergantian seterusnya sampai ayat 13. Syarat-syarat bagi diaken. Demikian juga diaken-diaken haruslah orang terhormat. Jangan bercabang lidah, jangan penggemar anggur, jangan serakah. Mereka juga harus diuji dahulu, baru ditetapkan dalam pelayanan itu setelah ternyata mereka tak bercacat. Diaken haruslah suami dari satu istri dan mengurus anak-anaknya dan keluarganya dengan baik. Mereka dapat bersaksi dengan leluasa. Amin, firman Tuhan sampai di sini kita baca. Dan seperti biasa, kalau Bapak Ibu masih ingat, saya pasti selalu mengajak kita semua pertama-tama untuk memahami konteks kitab 1 Timotius yang ada di sini. Nama Timotius ini mungkin tidak asing buat kita ya. Timotius, banyak dari kita yang mungkin sudah tahu adalah murid Paulus. Paulus pemberita Injil yang luar biasa di masa itu, melihat satu orang anak muda yang bernama Timotius, kemudian dibimbing sekian lama. Nah satu ketika Paulus ini mendengar bahwa jemaat di Efesus mengalami masalah. Dan sebenarnya masalah ini terjadi bukan hanya di Efesus saja. Kemarin saya sempat sampaikan firman Tuhan di Perkantas, saya bahas Filipi. Jemaat di Filipi mengalami masalah. Kali ini jemaat di Efesus. Jemaat di Efesus mengalami masalah apa? Ada pengajaran sesat di sana. Orang-orang yang merasa mereka mengerti firman Tuhan, kemudian mengajar, mereka yang ke gereja fashion show gitu ya, kayak merasa, wah saya merasa pakaian saya merasa kedudukan saya lebih terhormat daripada orang lain. Saya mau mengajar, saya mau berkhotbah kepada orang-orang lain, tapi ternyata isinya sesat ajarannya. Nah ini menyesatkan orang-orang yang ada di sana. Paulus sebagai orang yang Tuhan pakai untuk mendirikan jemaat di Efesus tentu merasa berat hati. Kayak sudah didirikan jemaat tapi kenapa ada kesesatan yang ada di sana. Pada akhirnya singkat cerita Paulus mengutus Timotius ini untuk pergi ke Efesus. Dan salah satu strategi yang Paulus pakai, yang Paulus ajarkan kepada Timotius di dalam surat ini untuk menghadapi pengajar sesat yang di Efesus itu adalah apa? Kamu bentuk tim pelayanan. Tim yang nanti akan dipakai untuk mengcounter ajaran-ajaran sesat itu. Bentuk tim pelayanan. Makanya kalau kita lihat di dalam nats yang kita baca pasal 3, itu pertama ada syarat-syarat bagi penilik jemaat. Atau mungkin kita bisa sebut penatua. Dan di bagian ini kita sebutkan ada diaken. Nah diaken sendiri itu artinya pelayan. Ya.
Diaken ini artinya pelayan. Dan kata ini itu cukup sering muncul di dalam Alkitab, khususnya dalam Perjanjian Baru. Misalnya saya mau kutip dari Matius pasal 20 ayat 26 sampai ayat 28 juga ada, next 2 slide. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Ini ayat 26, ayat 28. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Ini semua pakai kata yang sama, pelayanan. Dalam bahasa aslinya juga memakai kata dasar yang sama, diaken, ini semuanya ada di sini. Jadi kata ini kan tidak asing buat kita, artinya pelayan. Satu hal yang ingin saya katakan bagi kita, dari bagian Alkitab ini kita mau belajar. Yang pertama adalah seorang pelayan Tuhan harus memiliki karakter yang sesuai dengan firman Tuhan. Nah, ada beberapa karakter, kita lihat mulai dari ayat 8 itu langsung disebutkan ya. Ada beberapa karakter yang diberikan oleh Paulus di dalam suratnya kepada Timotius. Ini loh, seorang diaken, pelayan Tuhan itu harus seperti ini. 1, terhormat. Kata yang sama dipakai di Filipi pasal 4 ayat 8. Di situ diterjemahkan dalam bahasa Indonesia mulia. Jadi kata ini kan tidak asing ya, tidak perlu kita gali terlalu dalam, terhormat atau mulia. Tapi kalau kita masih bingung, sebenarnya kata terhormat atau mulia ini itu sudah dijelaskan di bawah-bawahnya ya. Orang yang terhormat itu yang gimana sih, yang mulia itu kelakuannya yang gimana sih, yang tidak bercabang lidah. Ya, dalam bahasa Indonesia dikatakan tidak bercabang lidah. Ini sesuatu yang juga nggak asing buat kita. Tapi uniknya dalam Alkitab Perjanjian Baru ini hanya 1 kali muncul di dalam nats yang kita baca. Juga bukan penggemar anggur, penggemar ya, bukan penggemar anggur. Dalam terjemahan lain, dalam bahasa Inggris dikatakan bukan orang yang suka minum anggur berlebihan. Jadi pengabuk gitu bahasa lainnya ya. Bukan seorang yang menggemari anggur. Bukan seorang yang serakah. 3 hal ini aja ya, tidak bercabang lidah, bukan penggemar anggur, tidak serakah. Ini bicara soal apa? Salah satu buah roh, yaitu pengendalian diri. Ada pengendalian diri di sana. Tentunya kalau kita mau tambah, apalagi sih yang termasuk pengendalian diri? Pasti masih banyak lagi ya. Pengendalian diri kan bukan hanya soal uang, bukan hanya soal perkataan, bukan hanya soal kita menahan diri dari anggur, tapi banyak hal. Ini hanya contoh. Dan kata tidak serakah di sini unik. Kenapa? Karena Alkitab sebenarnya kalau kita cari ya, kita kan biasanya pakai HP ya sekarang. Kata serakah itu setidaknya muncul 10 kali dalam Perjanjian Baru. Jadi cukup sering. Tapi kata serakah yang ada di sini ya, kata serakah yang ada di 1 Timotius pasal 3 yang kita baca ini, itu kata serakah yang secara spesifik ngomong tidak boleh serakah sama uang. Sebenarnya serakah itu banyak ya. Serakah dia apa-apa mau dikerjain gitu kan. Pernah kita ngelihat orang yang kayak gitu. Dia serakah sama kekuasaan misalnya. Ini serakah spesifik ngomong adalah serakah soal uang. Tapi kalau kita mau jujur, uang itu sebenarnya jahat atau netral? Uangnya sendiri nih, jahat atau netral? Jahat uang, aku nggak mau, kasih saya aja lah kalau nggak mau ya. Uang itu netral. Tapi uang yang kita miliki, kita pakai buat apa, itu yang menunjukkan diri kita yang sebenarnya. Ada orang-orang yang memakai uangnya ya dalam keserakahan ya. Biasanya uang itu bukan uangnya yang kita inginkan. Tapi uang itu kita mau pakai untuk membeli sesuatu. Entah itu kekuasaan. Uang bisa kita pakai membeli kekuasaan. Entah itu kita mungkin memiliki berhala penerimaan. Supaya saya bisa pakai tas yang bagus. Dan enggak ngisin-ngisini gitu ya. Enggak bikin malu. Saya sampai lupa bahasa Indonesianya ya. Enggak bikin malu kalau nongkrong sama teman. Supaya saya bisa ngikutin tuh loh. Bisa beli iPhone yang terbaru. Biar saya diterima di antara teman-teman saya. Penerimaan berhalanya mungkin. Jadi uang sejatinya itu netral.
tapi dengan pakai apa uang kita yang kita hasilkan itu kita mau pakai untuk apa, itulah yang menunjukkan jati diri kita. Uang, kita tidak boleh serakah di dalam uang, apalagi sebagai pelayan Tuhan. Dan yang terakhir, memelihara rahasia iman di dalam hati nurani yang suci. Di sini saya artikan sebagai orang-orang yang dipilih sebagai pelayan Tuhan, diaken adalah mereka yang tidak ikut dengan pengajaran sesat pada saat itu. Kan pengajaran sesat waktu itu di Efesus banyak. Jadi orang-orang yang dipilih adalah mereka yang tidak ikut hanyut dalam pengajaran sesat itu. Ayat 11, mari kita lihat di dalam ayat 11. Saya akan bacakan buat kita. Demikian pula istri-istri, hendaklah orang terhormat. Jangan pemfitnah, hendaklah dapat menahan diri dan dapat dipercayai dalam segala hal. Apakah ini maksudnya untuk istrinya para diaken atau untuk wanita-wanita? Nah, saya yakin artinya di sini adalah untuk diaken tapi yang wanita. Kenapa begitu? Ketika saya membaca kalimat ini, bahasa aslinya tidak banyak membantu. Jadi kata yang sama yang dipakai di dalam ayat yang ke-11 di sini, istri-istri, itu dalam bahasa aslinya juga bisa diartikan wanita. Saya percaya artinya wanita. Kenapa? Kalau yang dimaksud adalah istri-istri diaken, di istri-istri diaken kamu harus punya karakter juga loh yang baik, ini. Di atasnya ketika membahas penatua atau penilik jemaat, harusnya itu ada juga kan. Harusnya istrinya penilik jemaat juga dikasih kriteria dan ya, karaktermu harus seperti ini. Kenapa kok cuma istrinya diaken? Emang kalau istrinya penatua boleh sembarangan? Kan tidak seperti itu. Dan lagi dalam Alkitab, Roma pasal 16 ayat 1, kita punya diaken perempuan yang bernama Febe. Nah, saya mau mengatakan di sini, sebuah karakter-karakter yang disebutkan di dalam ayat yang 11, ini kurang lebih sama dengan yang disebutkan dalam ayat sebelumnya ya. Ayat 11 disebutkan orang terhormat, jangan pemfitnah, hendaklah dapat menahan diri dan dapat dipercaya dalam segala hal. Inilah yang diharapkan dari karakter seorang pelayan Tuhan. Dalam salah satu webinar kepemimpinan yang saya pernah ikuti, jadi online ya, saya lupa kapan tepatnya, tapi tiba-tiba saya nemu slide-nya waktu nyari di laptop saya. Dikatakan bahwa kepemimpinan tanpa Injil hanya akan melahirkan 3 karakter pemimpin. 1, narsistik. Kita nggak asing dengan kata narsis. Jangan dikira narsis itu cuma yang ayo selfie foto gitu ya. Harus ada aku di foto, aku ikut foto gitu. Narsis itu bukan kayak gitu aja. Narsis itu ketika seseorang merasa, oh ya saya harus dihormati, saya layak dihormati, saya harus punya kuasa, saya punya kuasa, saya berhak menentukan apa saja. Itu gangguan narsistik. Bahkan seorang pelayan di dalam kepemimpinannya yang tanpa melibatkan Injil di dalamnya pasti akan insecure. Insecure itu ketika kita merasa tidak ada yang boleh lebih baik dari kita. Kalau ada yang lebih baik dari kita, mulai deh perasaannya nggak enak. Aduh, kok dia lebih baik dari saya? Kok dia sepertinya orang lebih suka dia daripada saya? Pemimpin yang tidak melibatkan Injil akan mengalami ini. Dan pemimpin yang tidak melibatkan Injil sudah pasti adalah pemimpin yang tidak konsisten di bagian yang ketiga. Jangan sampai kita menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang seperti ini. Tentu ketika Tuhan memilih kita, ketika jemaat, bahkan majelis itu kan dipilih jemaat ya. Majelis dipilih jemaat, tentu ketika jemaat memilih gitu ya, dicontreng gitu kan nama kita, foto kita. Ada harapan. Harapannya adalah supaya orang-orang yang dipilih ini memiliki karakter yang baik yang nantinya akan membawa perubahan yang positif bagi gereja. Jadi saudara, saya juga mengajak kita suatu ketika pemilihan majelis nanti, benar-benar minta hikmat Tuhan. Benar-benar kalau perlu sebelumnya berdoa gitu ya, supaya yang dicontreng itu benar. Jangan sampai salah. Jangan sampai kita nyontreng karena dia cuma, teman dekat kita. Mungkin karena teman dekat tahu ya karakternya yang baik seperti apa. Jangan sampai kita menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang seperti ini. Dan jika kita cermati baik-baik, firman Tuhan ini luar biasa.
1 Timotius pasal 3 itu nggak cuma bilang hamba Tuhan tuh harus punya karakter ABCD. Bukan. Dalam nats yang kita baca itu juga menyinggung masalah keluarga. Seorang pelayan Tuhan dikatakan harus mengurus keluarganya dengan baik. Secara spesifik disebutkan suami, kalau dia seorang pria, harus suami dari 1 istri. Tentunya kalau dia seorang wanita harus istri dari 1 suami. Ini bicara apa? Kesetiaan, komitmen dalam pernikahan. Ya, lembaga pernikahan yang sudah Tuhan bentuk, 1 suami untuk 1 istri dan juga sebaliknya, kiranya bisa setia dalam hal itu. Itu orang yang menjabat sebagai pelayan Tuhan. Dan juga mengurus anak dan keluarganya dengan baik. Keluarga itu satuan terkecil dalam masyarakat. Saya mungkin pernah bilang ini ya dalam satu kesempatan khotbah, selain kita individu, setelah individu ada keluarga. Itu satuan terkecil dalam masyarakat. Gereja ini terdiri dari keluarga-keluarga ya, keluarga A, keluarga B, yang itu anaknya 3, itu anaknya 2, yang itu baru menikah. Keluarga-keluarga. Keluarga-keluarga yang inilah yang harus terurus dengan baik, apalagi seorang pelayan Tuhan. Dimulai startnya itu dari rumah, bukan dari gereja. Keluarga kita saat ini mungkin memiliki masalah. Istri atau suami kita mungkin tidak pernah mendengarkan kita. Anak-anak mungkin kehilangan sosok orang tua. Tapi saya mau mengatakan demikian. Jika gereja menjadi tempat pelarian, dari keruwetan keluarga kita, maka kita sedang melayani diri kita sendiri, bukan Tuhan. Baca dan resapi baik-baik. Jika gereja itu jadi tempat pelarian dari keruwetan keluarga kita, maka kita itu sedang melayani diri kita sendiri, bukan Tuhan. Aduh, saya di rumah, istri saya tuh kalau ngomong banyak, saya nggak pernah didengar. Ketika saya di gereja, saya jadi pemimpin, saya ngomong tuh bebas, semua orang dengar, nurut. Ada berhala dalam diri yang dipuaskan dalam gereja, dalam kepemimpinan gereja. Anak-anak yang kehilangan orang tua, ya saya nggak bicara, saya merasa tidak sensitif dengan topik ini. Tapi ada hal-hal yang seperti itu yang terjadi. Karena kita datang ke gereja tidak dalam keadaan sempurna pasti. Keluarga kita punya pergumulan masing-masing. Tapi hal ini bukan berarti garis bawahi. Bukan berarti kita nggak boleh melayani atau kita tidak boleh bergereja ketika kita sedang mengalami masalah keluarga. Namun keinginan kita untuk mengatur dengan baik keluarga kita lebih dulu, itu adalah hal yang nantinya akan memampukan kita untuk melayani Tuhan dan sesama dengan jauh lebih baik. Masalah di dalam keluarga kita sebisa mungkin kita memang handle lebih dulu. Kita selesaikan, jangan sampai saudara menjadi sosok monster di tengah keluarga saudara, tapi di keluarga seperti itu, tapi kemudian di gereja menjadi pemimpin yang karismatik. Jangan sampai saudara nggak mengurus anak-anak saudara yang sudah dipercayakan, tapi di gereja mengurus anak-anak orang lain dengan begitu sayang. Apakah seperti itu yang Tuhan harapkan? Apa yang terjadi di tengah keluarga kita? Mari dengan hikmat Tuhan kita datang, kita bawa, kita selesaikan di hadapan Tuhan. Karena itulah yang nanti akan membuat kita bisa melayani sesama, bisa melayani Tuhan dengan jauh lebih baik. Situasi keluarga kita mungkin tidak sesederhana yang saya katakan. Apalagi mungkin kita sebagai anak. Orang tua kita mungkin tidak rukun. Emang kita bisa apa sih sebagai anak? Ya, sebagai anak kita memang bisa apa? Mungkin ada anak-anak di sini gitu ya. Anak emangnya bisa apa? Saya katakan kita bisa melakukan sesuatu. Doakan orang tua kalian, 1. Di dalam kehidupan rumah tangga kalian, 1. 2. Yang tidak kalah penting, berdoalah supaya hatimu tidak diisi dengan kemarahan. Karena orang-orang yang seperti ini sangat berbahaya ketika datang ke gereja melayani. Ada kemarahan-kemarahan yang tidak bisa diungkapkan dalam keluarganya karena kondisi anak, sekali lagi ya, anak bisa apa gitu. Dia hanya melihat dan
merasa apa yang terjadi di tengah orang tuanya, keluarganya itu tidak pas, mungkin dia marah, dia tidak bisa ungkapkan di rumah. Bagaimana kalau ternyata dia ungkapkan itu di gereja? Apalagi kalau dia adalah seorang pelayan Tuhan. Saudaraku, saya ingin menutup khotbah ini dengan satu hal, bahwa sesungguhnya tidak ada yang terlalu sempurna untuk layak melayani Tuhan. Kalau kita nuntut kesempurnaan, karakternya harus A sampai Z, harus mengalami hal-hal yang memiliki karakter-karakter yang sempurna, keluarganya harus sempurna, maka sebenarnya tidak ada yang layak melayani Tuhan. Saya tidak akan berdiri di sini, Bapak Ibu tidak akan menjadi pelayan Tuhan, karena tidak ada seorang pun yang layak sempurna untuk melayani. Keluarga kita mungkin berantakan, karakter kita, mungkin diri kita nilai sendiri tidak sempurna di hadapan Tuhan. Sekali lagi kalau kita menuntut kesempurnaan, tidak ada orang yang bisa melayani. Tapi satu hal, andalkanlah anugerah Tuhan di dalam kita melayani Dia. Sehingga ketika kita berhasil, kita tidak sombong, karena toh itu anugerah. Tapi ketika kita gagal, kita tidak terburuk, karena kita ingat kembali ada anugerah Allah. Sekali lagi ya, kita baca sama-sama ya yang terakhir nih. 1, 2, 3. Andalkan anugerah Tuhan dalam melayani Dia, sehingga ketika kita berhasil, kita tidak sombong. Ketika kita gagal, kita tidak terpuruk. Ingat ada anugerah Allah. Keluarga kita mungkin broken, hidup kita mungkin tidak sedang baik-baik saja. Tetapi ketika Tuhan tetap memberikan kita kesempatan untuk melayani, maka ada satu maksud dan rencana Tuhan. Mari kita andalkan Dia dalam melayani Dia. Di dalam karakter kita, di dalam keluarga kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu yang telah mengingatkan kami akan kebenaran firman-Mu. Tuhan ampuni kami ketika selama ini kami menjadi pelayan-pelayan Tuhan, tapi hidup kami masih sangat jauh dari apa yang Engkau inginkan. Tuhan, terima kasih karena Engkau mengingatkan kami untuk kembali kepada anugerah-Mu. Anugerah yang memampukan kami untuk memiliki karakter-karakter seperti yang Tuhan harapkan. Anugerah yang memampukan kami untuk hidup dengan baik, menyelesaikan perkara-perkara di dalam keluarga kami, mengasihi keluarga kami dengan baik. Kami perlu anugerah-Mu Tuhan di dalam menjalani hidup kami. Biarlah kami menjadi pelayan-pelayan-Mu yang setia, bukan hanya setia terlihat baik di gereja, tapi juga ketika kami pulang ke rumah, sehingga keluarga kami melihat hidup kami sebagai satu kesaksian yang menyenangkan hati-Mu. Dan kami juga berdoa, jikalau ada di antara keluarga-keluarga kami yang saat ini belum percaya Engkau, kiranya Engkau memakai hidup kami melalui perubahan-perubahan karakter yang positif, melalui kasih yang kami tumbuhkan di tengah keluarga, sehingga orang-orang yang belum percaya di tengah keluarga kami bisa datang kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruh hidup kami dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih untuk Kloster Novia yang telah memberitakan firman bagi kita semua. Saatnya kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Dan sebelum kita memberikan persembahan kita mendengarkan firman Tuhan dari 1 Timotius pasal 6 ayat yang ke-17 sampai 19. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Sambil kantong persembahan dijalankan, kita akan menaikkan pujian sedikit demi sedikit. Tiap hari, tiap sifat, Yesus mengubahku.
sedikit demi sedikit. Tiap hari, tiap sifat, Yesus mengubahku, Dia ubahku sejak ku tinggal Dia. Tumbuh dalam anugerahnya, Yesus mengubahku. Jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Oh juru selamat, aku bukan seperti yang dulu lagi, meskipun nampak lambat, tapi ku tahu ku semakin sempurna nanti. Untuk doa persembahan, mohon kesediaan Pak Eko pimpin kita di dalam doa. Bapa dalam surga, kami bersyukur jika pada kami ini Tuhan memberikan kesempatan kepada setiap kami untuk kami boleh menyerahkan persembahan yang terambil dari berkat-berkat yang Tuhan sedang limpahkan melalui usaha dan pekerjaan kami. Yang berdoa untuk hamba-Mu yang mengelola persembahan ini, tambahkan hikmat-Mu sehingga dapat mengelola persembahan ini dengan takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan yang juga menyerahkan sebagian harta yang masih tersisa dalam hidup kami ke dalam kasih setia Tuhan. Mampukan setiap kami untuk kami dapat mengelola dengan baik. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami yang jauh sempurna. Tuhan menyempurnakan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Baiklah, kita mengembalikan segala kemuliaan, hormat, dan keagungan bagi Tuhan kita. Kita akan menaikkan pujian doksologi, dan setelah berkat pengutusan dan berkat oleh Bapak Pendeta Suhartoyo, kita menaikkan pujian. Amin. Jemaat yang mengasihi Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan. Jadilah pelayan yang memiliki karakter Kristus. Pulanglah, terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih yang abadi yang kekal dari Allah Bapa di surga yang mulia, kiranya anugerah keselamatan dari Tuhan kita Yesus Kristus, kiranya penghiburan, kekuatan, pertolongan dari Allah Roh Kudus akan memampukan kita untuk memiliki karakter Kristus di dalam pelayanan. Kasih-Nya, anugerah-Nya kita alami mulai saat ini sampai Maranatha. Ya Tuhan, datanglah segera. Amin.
Jemaat dipersilakan duduk kembali dan mengambil saat teduh. Ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sedikit, tiap hari tiap sifat.